Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkhususnya ibu-ibu PWKI Wonosobo, dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Saya Sunpia Natalia Sinaga dari GKJ Ardi Mulyo akan menghantarkan renungan pada bulan Maret 2026. Mohon izin menyampaikan terima kasih kepada pengurus PWKI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi renungan di bulan ini. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan, mempelajari firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Doa saya hantarkan. Segala puji, sembah, dan hormat kami hanya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan, Allah yang hidup. Tuhan, terima kasih kami boleh berdiri, kami boleh beraktivitas, kami boleh bergerak, kami boleh melangkah. Itu semua karena kasih karunia dari Tuhan, itu semua pertolongan dari Tuhan. Maka Tuhan, sudah sepatutnya kami mengucap syukur untuk segala berkat yang boleh kami rasakan. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan belajar mengenai firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh menjadi pondasi dalam hidup kami. Firman-Mu boleh memelihara iman kami. Kami boleh melakukan segala aktivitas, segala tindakan seturut dengan firman Tuhan saja. Berfirman-Lah, ya Tuhan, kami siap untuk diubah. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk melakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, ayat Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang ada dan datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut orang banyak dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini, sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Lalu gemparlah seluruh kota dan orang banyak datang berkerumun. Mereka menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah tertutup. Sementara mereka berupaya untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala batalion bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala batalion itu segera bergerak cepat dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan mendatangi orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala batalion itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya, siapa dia dan apa yang telah diperbuatnya? Namun dari antara orang banyak itu ada yang meneriaki kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu.
Karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sebab itu, ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa diusung prajurit-prajurit karena orang banyak berdesak-desakan. Seluruh rakyat berbondong-bondong mengikut dia sambil berteriak, "Enyahkan dia." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara, serta melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Hosiana. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan ini boleh kita petik sebuah perkataan bahwa hidup benar tidak menjamin hidup mudah. Hidup benar tidak menjamin hidup mudah. Itulah yang dialami oleh Paulus. Jadi tujuan Paulus datang ke Yerusalem itu untuk menjadi saksi Kristus, untuk mengabarkan tentang kesaksiannya tentang Tuhan Yesus. Namun apa yang dialami oleh Paulus? Paulus difitnah. Ada orang yang tidak suka kepada Paulus. Jadi orang itu bertemu Paulus di kota. Saat dilihat, Paulus bersama dengan Trofimus. Trofimus itu orang non-Yahudi. Kemudian orang yang tidak suka dengan Paulus itu bertemu kembali di dalam bait Allah. Kemudian orang itu berteriak hingga seluruh orang atau seluruh massa tersulut oleh perkataan orang yang tidak suka dengan Paulus itu. Sehingga semua massa pada saat itu menggeret Paulus keluar dari bait Allah atau bait suci. Kemudian bait sucinya ditutup, Paulus mendapat pukulan-pukulan dari massa. Kenapa massa memukul Paulus? Karena ada provokator. Provokator itu yang memfitnah. Jadi beberapa orang itu menduga Paulus itu datang untuk, ada di ayat 28, menentang bangsa kita, menentang hukum Taurat dan tempat ini. Jadi Paulus itu diduga bahwa dia akan mempengaruhi orang-orang yang ada di Yerusalem. Dipukuli, difitnah. Tapi Paulus tidak membela diri. Artinya Paulus tidak mengatakan saya itu tidak bersalah. Saya itu datang ke sini untuk ngasih tahu atau mengajari kalian tentang kesaksian saya kepada Yesus. Tidak diberikan kesempatan oleh orang-orang yang ada di Yerusalem. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mengalami penderitaan, salib yang dialami Paulus, salib yang dialami oleh ibu-ibu sekalian, salib yang dialami oleh saya, itu tidak sama. Penderitaan, pencobaan, hal yang tidak enak, hal yang tidak nyaman, itu semua orang pasti mengalami. Tetapi bagaimana kita menjalani hidup ini dengan berserah kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, sama seperti Paulus. Paulus pada saat itu tidak mampu berbuat apa-apa karena massa sudah tersulut emosi dengan adanya fitnah, adanya rumor, karena ada provokator yang menggerakkan massa. Jadi massa ikut memukul Paulus. Paulus di sana hampir mati. Namun kalau Tuhan masih menginginkan Paulus untuk hidup, untuk menjadi berkat, untuk melayani banyak orang, Tuhan akan mengirimkan penolong bagi Paulus. Penolongnya siapa? Yaitu kepala batalion. Ada di ayat 32. Kepala batalion mendengar adanya
kericuhan, adanya keributan, turun melihat ke TKP tempat kejadian bersama prajuritnya. Kepala batalion ini bertanya, pada saat datang semua massa berhenti memukuli Paulus. Kemudian bertanya kepada massa atau orang-orang yang ada di tempat kejadian pada saat itu di luar bait Allah ya, Bapak Ibu. Bertanya, siapa dia dan apa yang telah diperbuatnya? Jawaban massa atau orang-orang pada saat itu sangat keras. Mereka semua berteriak bahwa Paulus melakukan ini, melakukan itu, sehingga kepala batalion ini tidak mendengar secara jelas apa sih yang dikatakan oleh orang-orang yang berada di Yerusalem, tepatnya di luar bait Allah sana. Sehingga ketika tidak mendengar, kepala batalion ini menyuruh prajuritnya untuk mengikat tangan Paulus dengan 2 rantai dan membawa Paulus pergi. Sampai saat itu Paulus digeret pakai rantai atau menggunakan 2 rantai di tangannya, kemudian digeret. Tapi karena banyak orang yang berdesak-desakan, sampai Paulus ini diusung, dibawa naik ke tangga. Bapak Ibu ataupun ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai 36, kita diajak untuk tetap percaya, berserah meskipun hidup kita menderita, hidup kita terlihat tidak enak, kok susah terus, kok ada saja masalah yang datang. Ingatlah, karena memikul salib, berjalan bersama Tuhan di dunia ini tidak ada yang enak, tidak ada yang nyaman, tidak ada yang abadi. Semua yang ada di dunia ini semu. Kok saya selama hidup menderita terus? Ingatlah ibu-ibu bahwa hidup kekal itu ada di kerajaan surga. Kita akan mendapatkan kedamaian di sana bersama Tuhan. Rumah-rumah kita di surga sudah disiapkan bersama Tuhan. Jadi meskipun selama kita hidup kita selalu mengalami penderitaan, dijauhi, dicemooh, diasingkan, tetaplah hidup dalam kebenaran. Karena di bulan ini kita diajak untuk siap menderita bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena penderitaan Tuhan tidak sebanding dengan penderitaan kita. Dan kekuatan pertolongan dari Tuhan itu mengalahkan kekuatan kita. Jadi hidup berserah, terus percaya bahwa hiduplah dalam kebenaran. Meskipun dunia ini menentang, hiduplah dalam kejujuran, hiduplah dalam kebenaran. Jangan mengambil kesimpulan dengan apa yang hanya kita lihat. Kita tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan. Kita langsung menjudge atau memberikan pernyataan terhadap apa yang kita lihat, sehingga membuat orang lain merasa menderita, membuat orang lain hidupnya susah. Hiduplah dalam kebenaran, karena ketika kita hidup dalam kebenaran, kita akan bersama-sama berjalan di dalam Tuhan. Kita akan ditolong oleh Tuhan, kita tidak akan ditinggalkannya. Kita akan selalu bergandengan tangan bersama Tuhan melalui segala rintangan. Mau itu batu kerikil, mau itu lubang besar, mau itu batu yang jatuh menimpa kita, atau pencobaan atau masalah, pasti ada jalan keluar. Selama kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup berjalan di jalan yang benar, hidup berintegrasi, jujur, mengandalkan Tuhan, tidak mudah terprovokasi,
tidak mudah tersulut dengan api, tetapi kita hidup dalam damai, kita menjalankan hidup yang benar. Apapun pencobaan, pasti kita akan kuat, kita akan bisa melaluinya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, untuk renungan pada saat ini kita diajak untuk hidup benar, meskipun tidak mudah, karena kita akan mendapat kerajaan surga, hidup yang kekal bersama Tuhan. Kita akan mendapatkan damai sejahtera, kita akan tinggal bersama Tuhan di surga, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh indah firman-Mu pada saat ini. Kami belajar dari Paulus yang siap menderita bagi Kristus. Apapun yang telah dialami Paulus tetap setia. Sehingga Tuhan, Engkau menyelamatkan Paulus dari kematian. Engkau masih mengizinkan Paulus untuk hidup, untuk melayani, untuk bersaksi tentang Engkau Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, sebagai penebus dari dosa-dosa kami. Engkaulah satu-satunya penolong hidup kami. Tuhan, kami berserah, kami menyerahkan hidup kami sebagai ibu-ibu, terkhususnya PWKI Wonosobo. Kiranya kami Tuhan dimampukan untuk melayani di tengah-tengah keluarga kami, melayani pasangan kami, melayani anak kami, melayani jemaat kami, melayani sesama kami. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga apapun yang kami melakukan, semua seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, hidup dalam kejujuran, hidup dalam kebenaran, meskipun banyak pertentangan, meskipun banyak pencobaan, penderitaan yang kami alami, tetapi kami punya Tuhan yang begitu hebat. Kami punya Tuhan yang begitu kuat, yang selalu mendampingi kami, memelihara hidup kami senantiasa. Kami dikuatkan, kami dapat menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus Kristus, kami mendoakan ibu-ibu PWKI dimanapun berada, di dalam segala pergumulannya, Tuhanlah penolong yang sejati, Tuhanlah yang memberikan solusi bagi mereka yang sedang dalam pergumulan, masalah ekonomi, sosial, komunikasi, dan lain sebagainya. Tuhan berikan solusi yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, doa harapan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan mohon ampun Tuhan apabila dalam renungan ini ada pikiran, perilaku, perbuatan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian renungan pada bulan Maret atau pada saat ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Sampai jumpa.